Perkenalkan, nama lengkap saya Pontiana Corin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu saya di sini sebagai pemohon. Saya di sini sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Sumbawa. Permohonan keberatan atas hasil Pilkada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 antara tim Paslon Sarafuddin Djarot Mochlis dan Paslon Mahmud Abdullah Dewi Noviani. Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon Sarafuddin Djarot Mochlis selaku pemohon melawan Paslon Mahmud Abdullah Dewi Noviani selaku termohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sumbawa 21 Desember 2020 kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta, perihal permohonan keberatan atas hasil perselisihan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Dengan hormat, bersama ini 1. Nama Sarafuddin Djarot Mochlis, alamat Sumbawa, adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa masa jabatan 2020-2024, nomor urut 5 dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 memberikan kuasa kepada Sirap Prayuna dan adalah para pemohon mengajukan permohonan keberatan atas berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Sumbawa dan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan. Adapun alasan dan argumen hukum pemohon keberatan sebagaimana terurai di bawah ini. Yang pertama adalah tentang kewenangan mahkamah. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah kedudukan hukum atau legal standing. Berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, serta pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota diatur dalam ketentuan antara lain. Yang pertama, pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan dan perolehan suara oleh KPU atau KIP provinsi dan KPU KIP kabupaten dapat diajukan oleh para pasangan serta para calon. Yang ketiga adalah tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa termohon telah membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 20 November 2020
Permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atas berita acara tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pokok permohonan. Yang pertama, bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Sumbawa tanggal 23 Desember 2020. Yang kedua, bahwa berdasarkan keputusan termohon tanggal 20 Desember 2020 tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumbawa tahun 2020 telah menetapkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumbawa tahun 2020 berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut. Nama pasangan H.M. Husni Jibril dan Dr. Andus H. Muhammad Iksan MPD, perolehan suara 43.938. Pasangan nomor urut 2 Nurdin Rangga Barani SHMH dan H. Burhanuddin Jadar Salam SHMH, perolehan suara 41.275. Yang ketiga, Insinyur Talafuddin MSI dan Sudirman SIP, perolehan suara 51.169. Yang keempat, Dr. Andus H. Mahmud Abdullah dan Devi Noviani SPD MPD, perolehan suara 63.369. Yang kelima, IR Has. Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. Yang pertama, banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS. Yang ketiga, tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh termohon. Yang ketiga, pelanggaran administrasi pilkada. Kemudian, pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan. Bahwa termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan pasangan nomor urut 2. Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih. Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan pelanggaran administrasi pilkada, adanya praktek politik uang atau money politik yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 4. Adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan termohon tidak melakukan pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak pemilih, tidak menginstruksikan secara benar pemilih dapat menggunakan KTP, tidak memasang DPT di TPS adalah merupakan tindakan termohon melanggar asas pemilu yang luber jurdil, terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Demikian surat permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih. Sumbawa 21 Desember 2020. Hormat kami, Fontiana Korin selaku kuasa hukum para pemohon.